Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata kata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dunia ini. Pesannya membawa dinamisme batin yang mempengaruhi jiwa dan membawa perubahan di dalam jiwa kita. Kita memikirkan seseorang yang mengejutkan diri kita dengan pertobatan yang tiba-tiba atau pertumbuhan dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Kita melihat banyak orang yang mengerjakan proyek pewartaan Injil atau menghidupi hidup dengan penuh kasih Kristiani. Kita melihat banyak orang lain yang mencoba melakukan pekerjaan sekuler untuk membuat dunia ini lebih baik. Kita merenungkan banyak keluarga yang berjuang untuk menjadi tempat kasih, di mana setiap anggota keluarganya dihargai sebagai anugerah Allah. Inilah benih Injil yang tumbuh tanpa kita ketahui caranya bertumbuh. Saudara-saudari, Tuhan dalam rahmat-Nya sering menambahkan tahun-tahun dalam hidup kita, sehingga kita dapat belajar kebijaksanaan dan menghasilkan buah yang baik dalam tindakan kita. Seberapa besar kita menghargai kesempatan yang kita miliki setiap hari untuk melakukan hal-hal baik atau meninggalkan hal-hal yang berdampak menguntungkan bagi sesama kita. Seberapa sering kita berdoa untuk orang lain. Setiap hari kita harus memperhatikan kesempatan kecil dan besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk membantu menegakkan kerajaan-Nya lebih dalam jiwa kita dan jiwa sesama kita. Saudara-saudari, seperti gambaran biji sesawi dalam perumpamaan hari ini, kasih karunia Kristus menopang banyak pria dan wanita di seluruh dunia. Orang-orang menemukan dalam persahabatan Kristus rumah sejati yang dicari hati mereka dan persekutuan dengan semua orang yang secara intuitif mereka inginkan. Betapa besar karunia yang kita miliki di gereja. Mari kita coba menjadikannya rumah sejati bagi semua orang. Marilah kita ambil bagian secara mendalam dalam ajarannya dan rahmat-Nya, dan menjadi hadiah yang lebih mendalam bagi sesama kita. Kekuatan cinta menopang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu